Di PPT pembelajaran ini saya akan membahas tentang 4 pilar pendidikan dan hubungan dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Pilar-pilar pendidikan. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian pilar pendidikan. Yang kedua menjelaskan tentang jenis-jenis pilar pendidikan. Jenis-jenis pilar pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Yang kelima, learning to breathe in God. Pengertian pilar pendidikan. Di dalam kamus umum, pilar yaitu tiang, penyangga, atau penguat dari beton dan sebagainya. Menurut M.J. Lajenwald, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu. Jadi, pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Penjelasan yang kedua, yaitu jenis-jenis pilar pendidikan. Yang pertama, yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Dalam belajar harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang mendalam. Semakin hari kian canggih pula perkembangan teknologi. Ini menuntut peserta didik untuk mengikuti perkembangan zaman. Mereka harus mencari tahu apa saja penemuan dan alat terbaru yang bisa dimanfaatkan demi pendidikan. Namun, fenomena untuk saat ini, anak cenderung malas dan lebih suka membuka internet agar tidak kesulitan dalam mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan, cara ini juga dilakukan saat berada di dalam kelas. Untuk mengatasi hal semacam ini, pihak sekolah harus mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh membawa ponsel saat pembelajaran berlangsung, sehingga pola berpikir anak akan lebih berkembang secara alami dan maksimal. Penjelasan yang kedua yaitu learning to do. Learning to do yaitu belajar, berbuat, atau melakukan. Setelah memahami dan mengerti, selanjutnya adalah aplikasi. Setelah melalui tahapan belajar, setiap peserta didik pasti diminta untuk mengerjakan beberapa soal terkait materi yang telah diberikan. Ini dilakukan untuk mengukur bagaimana pemahaman dan penangkapan materi saat proses pembelajaran secara berlangsung. Namun, hal semacam itu bukanlah perkara mudah, mengingat watak peserta didik satu dengan lainnya tidaklah sama. Permasalahan yang kerap dihadapi yakni anak kurang memahami pelajaran, sehingga hasil dari pengerjaan soal latihan justru berkurang, yaitu menurun. Solusi tepat terkait permasalahan ini, yaitu guru tidak melulu memberi soal dan jawaban, melainkan memberi gambaran umum, kemudian akan dijabarkan sendiri oleh peserta didik yaitu peserta didik dengan teman sekelompoknya. Pilar yang ketiga yaitu learning to be. Learning to be yaitu belajar untuk menjadi pribadi yang utuh, belajar untuk menjadi sesuatu, atau berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya. Learning to be yaitu pilar pendidikan yang memiliki arti yang cukup penting untuk apa pendidikan ke depannya. Pembelajaran setiap hari akan menjadikan peserta didik sesuai target kurikulum yang berlaku. Pada intinya, hanya berkutik di atas nilai standar. Hal tersebut juga harus disesuaikan dengan keseimbangan pada kepribadiannya, baik itu moral, intelektual, emosi, spiritual, maupun sosial.
Dengan begitu, anak tidak akan merasa bosan karena banyaknya tuntutan yang ada pada sekolah itu, terlebih dengan puluhan mata pembelajaran setiap minggunya. Pilar yang keempat yaitu learning to live together, yaitu belajar hidup bersama. Di sini yaitu mengajarkan peserta didik harus hidup di masyarakat karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Di Indonesia sendiri terdiri dari beragam suku bangsa, jadi harus hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan status sosial yang disandang. Baik dilihat dari latar belakang suku, ras, agama, etnik, atau pendidikan. Namun, harus juga paham akan pentingnya hidup di masyarakat. Di lingkungan sekolah terdapat beragam karakter peserta didik. Walaupun jarang terlihat perbedaan, hanyalah agama saja. Jenis pilar yang kelima yaitu learning to believe in God, yaitu belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini menjelaskan tentang membantu peserta didik untuk menjalankan tugasnya sebagai religius. Di dalam undang-undang menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Dengan mengetahui 5 pilar pendidikan di Indonesia ini, diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga target dalam pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada satu kata yang kurang berkenan atau salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.